Assalamualaikum Ibu Fanadian. Waalaikumsalam, Pak Rian. Apa kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah, baik Pak Rian, sehat-sehat. Gimana Oke. dengan Pak Rian sendiri? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Semangat nih Ibu Fanadian. Iya, iya. Iya, baik Ibu Fanadian. Sebelum Iya, kita melakukan coaching ya, sebagai langkah awal nih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu guru hebat ini nih. Oke, siap. tidak apa-apa Ibu Dian ya. Siap, siap Pak. Oke, oke. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kita hari ini. Ya, terus hari ini eh, coach dengan coach akan saya amati tentunya sesuai dengan rubrik penilaian Ibu ya. Apakah Iya, sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi begitu Ibu ya. iya. Kemudian nanti Ibu Dian memberikan eh, pertanyaan, tentu pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Dan bagaimana coachnya itu bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachingnya begitu. Tapi jangan lupa Siap. nanti Ibu untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu Vanadian adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini. Iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Untuk proses coaching kali ini Pak, saya akan mengembangkan kompetensi dari coach, yaitu dengan yang pertama adalah kehadiran penuh Pak atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mengapa itu saya pilih Pak ya? Karena untuk kehadiran penuh, saya ini sebagai seorang coach akan berusaha menghadirkan sepenuhnya pikiran saya, hati saya, jadi terfokus untuk kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, untuk mendengarkan aktif, saya berusaha untuk eh, mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang menjadi curhatan dari coach saya, sehingga saya bisa memahami apa yang menjadi permasalahan dari coach saya. Jadi saya mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh uh, coach saya. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, saya berharap dapat menggali ide-ide dari coach saya dengan adanya rangsangan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya ya, mudah-mudahan coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu Vanadian. Lanjut ke pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan sama Ya. Ibu Vanadian ini terkait dengan kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik ya Ibu ya, yang akan nanti diobservasi oleh Ibu Vanadian. Itu pertanyaan kedua. Ya, jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini ya, sebenarnya sih saya ingin mengembangkan semuanya Pak ya. Tapi mungkin saya akan lebih fokus kepada eh, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi bagaimana saya berusaha untuk
menggali permasalahan dari coacher ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sehingga si coacher ini mampu mengungkapkan semua yang menjadi permasalahannya dia gitu Pak. Jadi sehingga diskusi kami itu akan berjalan dengan lancar karena akan nyambung satu sama lain Pak. Dari antara coach dengan coach itu eh, terjalin komunikasi yang lancar gitu Pak. Karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya. Seperti itu Pak. Oke, oke, siap, Ibu Dian ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih yang saya ingin tanyakan sama Ibu Vanedian terkait dengan indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses kali ini. Ya, indikator ketercapaian ya Pak ya yang ingin saya capai hari ini dalam proses coaching ini adalah bagaimana eh, ketika proses coaching ini dikatakan berhasil, ya ketika coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan uh, yang dihadapinya. Jadi proses coaching ini dikatakan berhasil, itu indikator keberhasilan dari proses coaching ini adalah coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu Vanedian, terima kasih untuk pra observasinya kali ini. Kemudian selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya uh, dan dilakukan secara penuh ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Vanedian untuk waktu pra observasinya. Saya cukup sekian. Silahkan untuk melanjutkan untuk melakukan coaching dengan coachnya. Terima kasih Ibu Vanedian, silakan. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. 1. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam, Ibu Rosma. Ya, gimana kabarnya kali ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Rosma. Bagaimana dengan Ibu Rosma sendiri? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu ya. Begini Bu, boleh saya minta waktunya sebentar ya? Ya barang 5 menit lah. Oh boleh Bu, boleh? Iya Ya, boleh. iya. Ini saya ingin menceritakan permasalahan saya terkait masalah pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya, begini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa siswa saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran di dalam kelas yang saya ajarkan. Kemudian siswa saya juga ini kurang mau mengerjakan tugas Ibu. Ya sekitar 45% lah dari jumlah siswa saya itu yang mau mengerjakan menyelesaikan tugas yang saya berikan. Itu sih permasalahan saya Ibu. Saya ingin solusi dari Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dari yang saya hadapi sekarang ini Bu. Iya Ibu Rosma. Ya jadi sebelum kita lanjut kepada proses diskusi kita yang lebih lanjut ya, uh, menurut Ibu Rosma ya, apa yang Ibu Rosma harapkan dulu dari diskusi kita atau obrolan kita hari ini, Ibu Rosma? Iya, saya sih mengharapkan solusi penyelesaian masalah yang saya hadapi ini, Bu ya. Ya, bagaimana langkah-langkah untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, begitu, Bu. Oh iya, oh ya, iya Bu Rosma ya. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu Rosma mengajar di kelas berapa saja Ibu Rosma? Ya. Saya mengajar di 3 kelas Ibu ya. 2 kelas di kelas 8 dan 1 kelasnya di kelas 9. Seperti itu, Bu. Ya. Oh ya. Kalau boleh tahu lagi Bu Rosma ya.
siswa Ibu yang kurang antusias di dalam belajar itu apakah di semua kelas atau hanya di satu kelas atau bagaimana, Bu? Tidak semuanya sih Bu, saya hanya di kelas 9 aja. Nah, kalau di kelas 8 itu semua siswa saya itu antusias menerima pelajaran yang saya berikan. Cuman di kelas 9 aja yang kurang antusias. Oh iya. Begini Bu Ros ya. Coba Ibu Ros ingat-ingat ya, bagaimana cara mengajar Ibu Ros di kelas 8 dan bagaimana cara mengajar Ibu Ros di kelas 9. Oh iya Bu ya. Iya, cara mengajar saya itu memang berbeda Bu. Kalau di kelas Mm-mm. 8, saya menggunakan metode belajar yang bervariasi, ya seperti bermain peran, kemudian Mm-mm. diskusi kelompok, kemudian di sela-sela pembelajaran juga saya menyelipkan ice breaking, yaitu dan menggunakan Mm-mm. sumber belajar seperti video, YouTube, kemudian artikel blog atau IG, Bu. Sedangkan di Mm-mm. kelas Ibu, ya karena keterbatasan waktu juga Ibu ya, saya Mm-mm. ya hanya menggunakan proses pembelajaran yaitu dengan cara ceramah dan menulis saja Ibu. Karena memang kelas tiganya, kelas 9, ya menghadapi ujian, makanya saya kejar waktu maksudnya. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu Ros nih ya, apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias, Bu? Iya. Kalau saya ingat-ingat ini Bu ya, ya penyebabnya sih Mm. sebenarnya berada di saya ya. Ya mereka itu kurang antusias. Yang pertama, Mm. karena pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya membosankan, terlalu Mm-mm. monoton. Kemudian saya Iya. terlalu dominan untuk berbicara. Ya karena saya mengejar Hmm. waktu tadi Bu, untuk menyelesaikan materi sebelum ujian dilaksanakan. Oh iya. Jadi seperti itu Ibu Ros ya. Iya. Jadi Ibu Ros em, ingat kalau kurang antusiasnya itu karena pelajaran yang membosankan ya. Jadi terlalu monoton Ibu Ros jelaskan ya. Nah, sekarang menurut Ibu ya, apa yang bisa Ibu lakukan ya yang bisa membuat siswa kelas 9 itu kembali antusias dalam menerima pembelajaran Ibu? Eh, Sepertinya Ibu akan ini begini Bu ya, mungkin murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran yang asik Ibu ya. Kemudian tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin saya akan mencoba menerapkan pembelajaran seperti yang saya terapkan di kelas 8 seperti itu, yaitu pembelajaran yang mengasihkan, kemudian tidak Iya. membosankan seperti itu Ibu. Hmm. Iya, eh, saya setuju dengan Ibu Ros ya. Ya. Saya sependapat sekali dengan Ibu Ros ya. Jadi menurut Ibu Ros nih, nah, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dalam menerima pembelajaran, kemudian tidak bosan dengan pembelajaran yang Ibu berikan itu. Iya, kalau pendapat saya, ya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, Ibu. Di mana Hmm. murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya penyemangat, yaitu berupa ice breaking Hmm. ataupun games, Hmm. permainan. Hmm. Supaya pembelajaran itu lebih menarik. Seperti di kelas 8-nya itu. Saya sudah terapkan di kelas 8-nya pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bervariasi. Begitu, Ibu. Iya, betul Ibu. Pembelajaran itu harus bervariasi ya dengan Iya. adanya. Jadi kita nggak hanya nyampaikan materi Bu ya, ada ice breaking, ada games yang seperti Ibu katakan. Jadi siswa itu tidak bosan. Nah, sekarang Bu, mengenai tugas ya, seperti yang Ibu katakan tadi, tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu ya, apa yang menyebabkan sehingga murid-murid itu kurang antusias di dalam mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu? Iya, kalau terkait masalah pengumpulan tugas sih, kemungkinan menurut saya nih Bu ya, tugasnya itu tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Kemudian berisi banyak pertanyaan, sehingga anak itu merasa bosan ya.
Kemudian saya memberikan tugas terhadap anak itu tanpa memberikan sumber yang beragam dan mengasihkan. Sepertinya anak-anak merasa bosan, jadinya ya enggan saja. Buat apa saya menyelesaikan tugas ya, tugasnya ini aja. Iya, kurang paham Hmm. juga begitu Ibu Nah, ya. oh iya. Nah, Ibu Ros nih, kalau boleh saya tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu, Ibu Ros? Nah, kalau di kelas 9 Ibu, saya hanya Hmm. mengandalkan buku teks yang ada di perpustakaan tanpa ada sumber belajar lainnya, seperti yang saya terapkan di kelas 8. Iya. Nah, Ibu Ros, apakah ada sumber belajar lain, Ibu Ros, selain buku teks itu? Kalau sumber belajar lain sih ada Ibu, banyak ya. Banyak seperti sumber belajar yang ada di YouTube itu. Ya seperti yang saya jelaskan di atas itu banyak di TikTok. Kemudian ada juga sumber belajar seperti apa yang marak-maraknya sekarang ini Bu, yaitu seperti kuis, Hmm. kemudian permainan. Tapi di kelas 9 itu belum saya terapkan, makanya ya kurang fokus juga ya anak kelas 9-nya. Iya. Nah, betul sekali Ibu ya. Jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran itu maka murid-murid itu akan antusias di dalam belajar ya. Jadi mereka mengerjakan tugas juga mungkin akan lebih bersemangat, Bu ya, karena eh, ada berbagai macam sumber belajar. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu ya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Terkait masalah rencana ya, rencana awal yang saya buat ini Bu, yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan, itu dengan menggunakan Hmm. sumber belajar yang beragam, seperti video Hmm. YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua, Hmm. saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian Hmm. bentuk tugasnya juga itu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya Hmm. di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya, sehingga Hmm. murid-murid itu tidak terkesan terpaksa begitu, tetapi Hmm. mereka senang mengerjakan tugasnya. Itu misalnya menggunakan bentuk drama, kemudian lagu, puisi, pantun, dan bisa juga saya menggunakan Hmm. berupa laporan digital Ibu. Seperti itu Bu. Oh iya, bagus, bagus sekali rencana Ibu Ros ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, sekarang Ibu Ros, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depan Iya, ini, Bu? iya. Terkait masalah komitmen, saya akan membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan Hmm. berbagai banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar sesuai dengan yang diterapkan kurikulum yang diterapkan sekarang ini Bu ya. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan Hmm. serahkan kepada murid-murid saya untuk pemilihan sumber belajar itu berdasarkan kebutuhan mereka, berdasarkan keinginan mereka saja untuk pemilihan sumber belajarnya. Seperti itu. Bagus, bagus sekali Ibu Ros. Nah, jadi setelah diskusi kita ini Ibu ya, tadi Ibu sudah memaparkan rencana ke depan Ibu seperti apa. Nah, dari yang tadinya yang saya dengar tadi itu ada hanya 45% dari siswa yang aktif ya dalam menerima pembelajaran. Nah, jadi setelah Ibu eh, merancang aksi untuk rencana ke depan. Nah, pada setelah tahapan ini kira-kira Ibu mengharapkan peningkatan berapa persen untuk siswa Ibu sehingga antusias di dalam menerima pembelajaran Ibu dan mengumpulkan tugas-tugas Ibu tadi. Iya, tadi dijelaskan Bu ya, yang mau mengerjakan tugas itu, yang tuntas dalam mengerjakan tugas itu
hanya Hmm. 45% saja. Ya, Tetapi dengan 45%. media-media pembelajaran, kemudian strategi-strategi Hmm. pembelajaran yang dihasilkan ini, insya Allah saya mampu meningkatkan sampai 90% Ibu ya. Karena memang anak-anak sekarang suka dengan bentuk pembelajaran yang mengasihkan. Jadinya insya Allah saya akan meningkatkan sampai 90% Ibu. Wah, luar biasa Ibu Ros, semangat ya. Nah, jadi untuk memastikan itu sampai kepada 90% Bu ya. Jadi komitmen Ibu Ros ini agar dapat berjalan dengan baik. Apakah Ibu Ros ini membutuhkan sumber daya lain Bu, misalnya bantuan dari sumber daya lain? Apakah Iya. ada? Iya, kalau bantuan ya jelas ada Ibu ya, karena memang kita sebagai Hmm, manusia ya tidak mungkin kita bekerja sendiri tanpa ada bantuan lain, iya. orang lain. Rencananya ini saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, saling Hmm. bertukar ilmu, bertukar pengalaman tentang proses pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Kemudian terkait Hmm. masalah strategi-strategi pembelajaran, kemudian media-media yang mengasihkan, metode-metode pembelajaran yang diterapkan oleh orang lain. Itu maksudnya, melakukan kolaborasi. Ah, bagus, luar biasa Ibu Ros ya. Nah, eh, mendengar komitmen Ibu Ros ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai harapan ya. Nah, Ibu Ros, untuk melaksanakan komitmen Ibu ya, komitmen Ibu tadi itu kira-kira Ibu mulainya kapan Bu? Mulainya Oh, ini. insya Allah secepatnya Ibu ya. Tapi Mm-mm. kalau minggu ini kayaknya belum bisa deh, karena untuk persiapan merancang Iya. medianya atau apa atau kolaborasi dengan Mm-mm. rekan guru. Insya Allah minggu Mm-mm. depan Bu, saya akan Iya, minggu depan. mempersiapkan segalanya. Iya, saya akan menerapkannya di dalam kelas ya, minggu depan Insya Allah. Iya, bagus sekali Bu Ros, luar biasa coaching kita hari ini ya. Jadi Ibu Ros sudah menemukan apa yang menjadi eh, solusi dari permasalahan yang Ibu Ros hadapi tentang antusias siswa ya. Jadi eh, Ibu Ros berharap nanti yang dari hanya 45% saja yang aktif di kelas Ibu nanti akan meningkat menjadi 90% ya luar biasa Ibu Ros ya. Nah, jadi eh, saya rasa untuk proses coaching kita hari ini sampai di sini nanti saya akan menunggu Ibu Ros ya. Nanti pada pertemuan kita berikutnya saya mau lihat nih Ibu Ros udah sampai 90% nggak gitu. Ya Iya, mudah-mudahan pada saat kita bertemu sudah sampai pencapaian Ibu Ros pada 90% atau mungkin lebih Ibu Ros ya. Ya, iya, jadi terima kasih Bu Ros untuk proses iya. coaching kita kali ini luar biasa Ibu Ros. Iya, terima kasih juga buat Ibu Dian yang ya menyempatkan waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita ini adalah sosok guru yang dirindukan oleh peserta didiknya ke depannya. Terima kasih Ibu ya, Ibu Dian. Iya. Terima kasih Assalamualaikum Bu warahmatullahi Ros. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Vanadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi dengan saya setelah pasca observasi dan pasca coaching tadi Ibu ya. Iya, Ya, Ibu Vanadian tadi saya sudah melakukan sudah melakukan coaching bersama Ibu Rosmawati ya tadi ya. Jadi sebelum ya, penutupan dalam pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari saya untuk Ibu Vanadian ini ya. Ya, yang ya. pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ya, yang indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Gitu. Ya. Baik Pak ya.
Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan tahapan alur Tirta, Pak ya. Jadi ada tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, pada tahap tujuan ini saya sudah menyampaikan pada saat pada awal-awal eh, proses coaching bahwa tujuan ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian pada saat identifikasi eh, permasalahan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang akhirnya akan menggali ide-ide dari eh, coach itu sendiri. Nah, seperti yang saya tanyakan itu, misalnya sumber belajar apa yang dipakai, nah, mengapa, eh, apa istilahnya, mengapa eh, kelas 3 ini kurang antusias, sedangkan di kelas 8 itu antusias dalam belajar. Nah, di situ nanti coach sendiri bercerita dan kemudian menemukan bahwa, oh ya, ternyata ada perbedaan cara penerapan belajar di kelas 2 dan di kelas 8 dan di kelas 9 gitu, Pak. Jadi, seperti itu untuk identifikasi permasalahannya. Kemudian rencana aksi, eh, dari sini akan muncul ide dari si coach bahwa eh, untuk dapat meningkatkan antusias belajar siswa di kelas 9 itu dia akan menggunakan metode yang sama dengan siswa di kelas 8. Ya, jadi cara menggunakan metode dengan berbagai media pembelajaran yang bervariatif ya sehingga minat dan antusias siswa dalam belajar itu bisa bisa tercapai gitu. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Saya memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen yang coach inginkan ya gitu. Jadi di sini coach membuat sebuah komitmen untuk uh, mengembalikan antusias belajar siswa itu. Jadi seperti itu, Pak. Iya, ya, Nah, dan untuk kompetensi ketercapaian, Pak ya, ya, jadi saya merasa indikator ketercapaian ini sudah tercapai karena uh, coach ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya ini, Pak. oke, baik, Ibu Vanedian. Ya, kemudian, jadi begini, Ibu Vanedian ya. Menurut saya, sebagai observer, pandangan saya sebagai observer, apa yang Ibu Vanadian lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik, proses coachingnya. Jadi alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu Vanadian sudah menggali atau mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Ibu Rosmawati tadi selaku coach ya, sehingga Ibu Rosmawati itu dapat menemukan solusi ya, menemukan solusi dari permasalahan dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi begitu Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Ibu Venedian, sebelum kita menutup ini yaitu kompetensi ya, terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi itu apa Ibu Venedian? Ya, untuk mengembangkan kompetensi saya selanjutnya itu, Pak, saya rasa pada proses coaching ini saya masih kurang ya dalam mengembangkan kompetensi yaitu menggali pertanyaan yang berbobot ya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya masih kurang. Jadi saya rasa saya perlu belajar lebih banyak lagi, terus untuk meningkatkan skill coaching saya, Pak. Jadi saya mau membenahi yang Ini singkat saja ini Bu. Terima kasih Bu Venedian atas waktunya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya.
Baik, terima kasih Ibu Vanedian. Demikian obrolan kita kali ini ya, untuk bermanfaatnya semua dan insya Allah murid-murid kita ke depannya akan bersinar juga ya. Demikian Ibu Vanedian atas waktunya. Ya. Terima kasih saya Terima kasih ucapkan. Pak. Terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.